Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas soal UTBK 2022. Sebenarnya soalnya biasa aja sih, nggak terlalu sulit, jadi jangan sedih ya. Nah, ini ada soal yang cukup menarik. Sistem mekanik tersusun atas katrol silinder pejal seragam K bermasa M dan berjari-jari D, lempeng eliptik C yang ringan, 2 balok M1 dan M2 serta 2 utas tali ringan. Kato dapat berotasi tanpa gesekan pada sumbu mendatar S yang tetap. Lempeng C direkatkan pada katrol sehingga dapat berputar bersama katrol. Balok 1 digantung dengan tali pada paku P pada lempeng. Balok 2 diikat pada tali yang dilitkan pada katrol. Jika sistem dalam keadaan tidak setimbang dan L itu sama dengan 2D, percepatan linear paku P pada saat sudut kemiringan lempeng eliptik theta adalah berapa? Oke, kita jawab ya. Saya harus menggambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Perhatikan di sini, balok 1 atau beban 1 ini kan punya berat W1. Saya gambar ini ya. Nah, balok 2 itu juga punya berat. Nah, saya simbolkan W2. Ini ada lempeng eliptik C yang sangat ringan, masanya diabaikan. Nah, masanya diabaikan dan direkatkan sangat kuat pada silinder pejal K ini. Ya. Jadi yang bundar ini silinder pejal. Nah, terus kemudian diketahui di sini jari-jari silinder adalah X2 sebesar D. Jadi jari-jari silinder itu D, saya simbolkan X2 di sini ya. Sedangkan jarak titik P terhadap titik S itu merupakan pusat massa dari silindernya. Ini jaraknya adalah L. L itu adalah 2D, di mana D itu adalah merupakan jari-jari silinder. Nah, itu ya. Oke, perhatikan di sini sistem ini nanti berputar ke arah melawan putaran jarum jam. Jadi putar kiri istilahnya ya, putar kiri seperti ini. Kalau tidak setimbang, jadi asumsikan bahwa di sini M1 lebih besar dari M2. Sehingga nanti M1-nya turun, sedangkan M2-nya itu naik ya. Jadi kalau begitu, misalkan di sini percepatan M1 sewaktu turun adalah 1, percepatan M2 sewaktu naik adalah A2. Nah, sedangkan titik P itu akan berputar seperti ini, berputar, dan dia punya percepatan linier, saya beri simbol AP, ini menyinggung lintasan lingkaran ini. Ya kan, dia berputar begini ya. Jadi nanti percepatan titik P atau paku P itu seperti ini kalau digambar, menyinggung lingkarannya ini, ya kan? Pertanyaannya kan ini, pada saat paku ini berputar atau titik P berputar, dia membentuk sudut theta terhadap garis horizontal. Jadi maksudnya garis yang ditarik P ke S itu membentuk sudut theta terhadap garis horizontal. Nah, pada saat itu berapa percepatan linier paku ini atau titik P? Nah, itu ya. Pertanyaannya jelas kan ya? Nah, oke, sekarang mari kita lihat. Apa yang menyebabkan adanya perputaran? Tentu saja adalah gaya berat W1 dengan W2 itu. Itu yang menyebabkan adanya torsi. Nah, nanti saya ambil torsi total terhadap pusat massa dari silinder, yaitu titik S. Karena sistem ini akan berputar dengan poros putar di S, gitu kan ya. Jadi S-nya sebagai acuan torsinya nanti, sebagai titik putar torsinya. Jadi nanti saya ambil sigma torsi terhadap pusat massa dari silinder itu sama dengan I kali alfa. Jadi ingat, ini tidak sama dengan 0 ya, karena titik P ini berputar gitu kan ya. Dia berputar gitu. Oke, jadi kalau begitu kita teruskan. Sigma torsinya bagaimana cara mencarinya? Nah, ini kan dihitung torsinya terhadap titik pusat S ini ya. Nah, jadi kalau begitu W1 itu akan menyebabkan torsi yang memutar melawan putaran jarum jam. Nah, sedangkan W2 itu melawan putarannya. Nah, dalam dinamika, kalau ada gaya memutar searah dengan percepatan atau menyokong percepatan. Ingat, percepatannya kan nanti ke sana ya. Nah, perputaran ini berarti menyokong percepatan. Maka itu akan menghasilkan torsi yang bertanda positif.
Jangan mengatakan bahwa begini, oh ini melawan putaran jarum jam itu menghasilkan torsi yang negatif. Tidak begitu ya. Jadi dalam dinamika, kalau putaran itu menyokong percepatan atau mensupport percepatan, maka dia akan menghasilkan torsi yang positif. Jadi kalau begitu W1 itu menghasilkan torsi yang positif. Nah W1 itu dikalikan berapa? Kalau kita perpanjang garis perpanjangan W1 seperti ini. Nah jaraknya terhadap poros putar adalah X1. Jadi torsi yang dihasilkan W1 itu adalah W1 dikalikan dengan jaraknya ke poros. Jadi kalau begitu jarak garis perpanjangan W1 ke poros. Jadi kalau begitu torsi yang dihasilkan W1 itu adalah W1 dikalikan dengan X1. Jadi W1 kali X1 dan bertanda positif. Sekali lagi tandanya positif karena putaran ini menyokong percepatan gitu ya. Tidak melawan percepatan. Terus kemudian berikutnya adalah W2. Kalau W2 ini menyebabkan perputaran silinder ke arah searah putaran jarum jam, itu berarti melawan putarannya kan. Nah, melawan percepatan itu. Nah, karena melawan percepatan, maka di sini menghasilkan torsi negatif ya. Jadi W2 menghasilkan torsi negatif. W2 ini dikalikan berapa ya? Dikalikan dengan lengannya. Kita pilih lengan yang tegak lurus, yaitu jarak garis perpanjangan gaya W2 ke titik S. Nah, jadi ini jaraknya adalah X2. Nah, makanya dikalikan dengan X2 di sini ya. Jadi ingat ya, namanya torsi itu adalah hasil kali antara gaya dengan jarak titik poros ke garis perpanjangan gaya gitu ya, secara tegak lurus. Ya jelas jarak titik ke garis itu kan tegak lurus. Nah terus kemudian yang ruas kanan, momen inersia dari sistem ini adalah momen inersia silinder saja. Kenapa demikian? Karena massa lempeng eliptik ini diabaikan. Jadi kalau diabaikan berarti hanya terdapat massa silinder saja. Jadi otomatis momen inersia ini hanyalah momen inersia silinder ya. Jadi kalau begitu hanya setengah md kuadrat. Ingat ya, silinder pecah itu momen inersianya setengah mr kuadrat. Tetapi jari-jarinya itu kan sama dengan d di sini. Jadi ditulis setengah md kuadrat. Kemudian dikalikan alfa. Jadi alfa itu adalah percepatan sudut putarnya. Nah, sekarang perhatikan di sini X1 itu kan berapa ya? X1 itu kan kalau kita lihat ini segitiga siku-siku, ya kan? Sisi miringnya L di sini X1 sebagai sisi siku-sikunya. X1 itu berarti L cos theta. Jadi kalau gitu saya masukkan sini L cos theta. Terus kemudian X2-nya itu tentu saja sama dengan jari-jari katrol. Jadi jari-jari katrol itu adalah D. Jadi W2 dikalikan D. Oke, ruas kanannya tetap ya, setengah md kuadrat dikalikan alfa. Nah terus kemudian L-nya itu kan 2D. Dalam soal L-nya 2D. Saya taruh 2D ya. Kalikan cos theta. Jadi sama semua. Terus kemudian W1 saya uraikan M1 kali G dikalikan dengan 2D. Berarti itu M kali G ya. Nah, kali cos theta min. Nah, W2 itu M2 kali G dikalikan dengan D yang ruas kanan tetap. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik di sini. D-nya itu kan bisa dicoret ya. Saya bagi D semua ruas. Kalau ruas ini saya bagi D, kan tinggal M1G kali 2 kali cos theta. Ini saya bagi D tinggal M2 kali G. Gitu kan ya? Ini saya bagi D tinggal setengah MD alfa. Nah, ini saya geser ke atas ya, sama dengan tadi hasilnya. Nah, sekarang kita lanjutkan, berarti alfa di sini berarti bisa ditulis seperti ini ya. Karena 2 saya kalikan ke sana, ini menjadi 4M1G cos theta. Ini 2 saya kalikan ke sana menjadi 2M2G di sini ya. Nah, terus karena alfa yang dicari berarti dibagi dengan MD. Akhirnya alfanya ketemu 4M1G cos theta min 2M2G per MD. Nah, ini percepatan sudut terhadap pusat S ini sudah diketahui ya. Nah, perhatikan di sini kalau titik P atau paku itu berputar, pusatnya ya di S ini. Dengan percepatan sudut, ya ini, alfa sebesar ini ya. Oke, nah ini saya geser ke atas sedikit ya. Saya geser, seret begitu. Oke, perhatikan yang ditanyakan tadi adalah percepatan linier pakunya, titik P.
Jadi percepatan linearnya adalah alfa dikalikan dengan jari-jari putarannya. Tapi jari-jari titik P kalau berputar itu kan sepanjang SP ini. Berarti kalau begitu sama dengan L jari-jarinya, ya kan? Makanya di sini alfa saya kalikan dengan L. Sebenarnya kali R gitu kan ya. Tapi R-nya sama dengan L, jari-jarinya sama dengan L. Oke, nah sekarang saya masukkan alfanya di sini. Ini alfanya tadi ya. Ini saya masukkan sini. Terus L-nya itu kan 2D ya. L-nya itu 2D. Jadi sudah saya masukkan sini. Nah, D-nya ini kan bisa dicoret nanti ya. D-nya bisa dicoret. Nah, terus kemudian 2-nya saya kalikan ke dalam. Berarti kan 8 M1G cos theta. 2 kali 2 ini kan 4 ya. 4 M2G. Sekali lagi D-nya ini bisa dicoret. Tinggal M saja di sini. Atau ini bisa saya tulis 4G dikeluarkan. Nah, dalam kurung 2M1 cos theta min M2. Lihatlah sini 4G 2M1 cos theta itu kan 8M1G cos theta ya. 4G dikalikan M2 ya berarti 4M2G gitu kan ya. Jadi tidak merubah persamaan yang atas ini. Dengan demikian, percepatan linear titik P yang ditanyakan sewaktu membentuk sudut theta ya terhadap garis horizontal itu adalah sebesar 4G kalikan dalam kurung 2M1 cos theta min M2 dibagi dengan M besar. Di mana M besar itu adalah massa dari silinder pejalnya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E.